Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok STM32 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu deteksi dini COVID-19. Anggota kelompok kami terdiri dari Ferdian Julianto, Anvoy Savero, Martin Hiskia, dan saya sendiri Nathaniel Faustin. Jadi seperti yang kita sudah tahu bahwa di Indonesia COVID-19 kasusnya sudah sangat banyak. Dan oleh karena itu kami berinisiatif untuk memberikan solusi agar setiap orang dapat secara mandiri melakukan deteksi COVID-19. Seperti itu. Jadi agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui apakah ia berkemungkinan besar mengalami COVID-19 atau dia berkemungkinan kecil. Seperti itu. Lalu lanjut untuk perangkat yang kami gunakan, tentu saja kami menggunakan microcontroller 8051. Microcontroller ini berfungsi untuk memproses algoritma program yang telah kami tempatkan di dalamnya. Lalu selanjutnya kami menggunakan Simple Keypad. Simple Keypad ini adalah sebuah radio button yang berfungsi untuk agar pengguna dapat menjawab iya atau tidak. Jadi sistem dari program ini akan memberikan beberapa pertanyaan dan sang pengguna akan menjawab iya atau tidak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan dari jawaban sang pengguna maka akan dihitung kemungkinan dia mempunyai COVID-19 ataupun tidak. Selanjutnya, perangkat selanjutnya adalah DS1620. Jadi DS1620 ini dia adalah sensor temperatur dan ini berfungsi juga sebagai salah satu tolak ukur apakah seseorang terkena corona atau tidak. Lalu selanjutnya kami juga menggunakan HD44780 dan ini adalah sebuah LCD display dan display ini adalah yang memudahkan para pengguna. Jadi kami akan menampilkan pertanyaan dan instruksi lewat display sederhana ini. Jadi fokus dari proyek kami ini adalah tentu saja kemudahan agar semua orang bisa memakainya dengan mudah. Seperti itu. Lalu untuk flowchart programnya sendiri, jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, program ini akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari LCD display. Selanjutnya, pertanyaan ini akan dijawab oleh pengguna menggunakan Simple Keypad tadi. Dan dari pertanyaan tersebut, terdapat variabel counter. Counter ini adalah penghitung berapa banyak pertanyaan yang ia jawab iya. Dan apabila jumlah pertanyaannya sudah 7, kita sejauh ini memberikan 7 buah pertanyaan. Maka program akan menghitung nilai counternya. Apabila counternya lebih atau sama dengan dari 5, maka sang pengguna itu berkemungkinan besar positif corona dan perlu dirujuk ke rumah sakit. Dan apabila tidak, berarti berkemungkinan besar penggunanya itu tidak terkena corona. Seperti itu. Oke, perkenalan kembali, nama saya Anvoy Savero. Dan di sini saya akan melakukan demonstrasi secara singkat tentang program deteksi mandiri COVID-19 pada MCU 8051 IDE. Seperti yang kita lihat, sini saya setelah memasukkan programnya ke dalam suatu file yang baru. Untuk programnya bisa dilihat pada file yang telah disisipkan. Dan untuk menjalankan program itu, kita memerlukan beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah komponen Simple Keypad. Simple Keypad di sini kita menggunakan yang ini. Kemudian komponen kedua adalah komponen LCD display yang berukuran 2x40. Di sini kita menggunakan LCD display yang berukuran 2x40. Kemudian komponen yang terakhir kita menggunakan temperatur sensor DS yang kodenya DS1620. Jadi beginilah kira-kira komponen-komponen yang akan kita gunakan.
Dan cara menjalankannya cukup mudah. Yang pertama, seperti biasa, kita run dulu programnya. Setelah programnya berjalan, kita akan menggunakan program run di sini, dan akan muncul secara otomatis seperti tulisan di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan port-portnya yang digunakan. Untuk keypadnya kita menggunakan port 01 dan port 00. Port 01 itu berhubung pada A. A di sini menandakan jawaban yes atau no. Jika kita menekannya, maka kita memilih yes. Sedangkan jika kita menekan B, maka kita memilih no. Portnya 01 dan port 00. Kemudian untuk temperatur tersebut sendiri ada pada port DQ kita menggunakan 2.0, pada clock kita menggunakan 01, pada reset kita menggunakan 02, dan sisanya terserah kita. Untuk di high saya menggunakan port 21. Kemudian pada temperatur di sini terdapat TH, TL, dan temp. Di sini pertama-tama kita perlu mengatur ketiga temperatur di sini. Pertama, untuk temperatur TH sendiri kita atur supaya batas maksimum, misalkan saya beri 37, yang berarti jika orang dengan suhu di atas 37 akan digolongkan kepada salah satu orang yang terindikasi terkena virus corona. Sedangkan TL kita bebas memberi angkanya, di sini saya akan memberinya 31, dan temp di sini kita akan anggap kita melakukan pengukuran suhu secara manual sehingga kita bisa menginput suhunya secara langsung. Misalnya kita memberi input di sini 30, atau kita bisa memberi input 35 atau 40. Di sini kita juga bisa mengaturnya dengan mengklik-klik warna merah hijau yang terdapat pada temp di sini. Warna merah di sini melambangkan setengah bit, di sini 1 bit, 2 bit, 4 bit, dan seterusnya. Sehingga ketika kita matikan semua akan 0, ketika kita nyalakan setengah, 1, 2, dan seterusnya. Kita kembalikan saja, misalkan yang suhu yang kita dapat dari seorang yang diduga memiliki COVID-19 adalah 40. Oke. Setelah itu kita akan start simulation-nya. Ketika kita run program, dia akan memberikan pertanyaan pertama, yaitu apakah di sini tertulis apakah Anda sedang merasa demam. Jadi jika kita iya, maka kita tinggal memencet tombol switch pada simbol keypad ini, switchnya yang A. Setelah kita mencetnya, kita perlu mematikannya kembali supaya input yes tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus. Di sini kita bisa, misalnya saya memberi input A lagi, saya matikan. Kemudian kita berikan input B. Jika kita tidak mematikannya, maka dia akan secara otomatis memberi input yang sama, yaitu B atau no. Jika kita matikan, dia tidak akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi dia akan menunggu kita memberikan input yes atau A, atau B atau no. Yes yang berarti A, atau B yang berarti no. Di sini kita akan mencoba memberikan input yes. Kemudian terakhirnya dia akan menimbulkan kesimpulannya. Jika kita lebih banyak mendapat jawaban no daripada yes, atau nilai pada register yang telah kelompok kami siapkan, yaitu tepatnya pada R7 tersebut menunjukkan bahwa kita tidak memiliki gejala COVID-19, maka akan tampak tulisan
bahwa kita tidak memiliki gejala COVID-19. Begitu juga dengan sebaliknya. Setelah itu secara otomatis program akan mengulang kembali. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya. Oke, perkenalkan, nama saya Martin dari kelompok STM32, dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari proyek akhir kami, yaitu bagian cek suhu. Cek suhu ini menggunakan sensor temperatur atau kalau di MCU DS1620 temperature sensor. Nah, cek suhu ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengecek suhu orang yang akan kami deteksi menggunakan proyek kami, yang nanti jika sudah melewati threshold akan menambahkan indeks kemungkinan dia menderita COVID-19 atau tidak, yang disimpan dalam register R7. Oke, untuk mempermudah penjelasan, maka saya akan memindahkan bagian dari cek suhu ini ke file lain untuk dijalankan. Nah, pada bagian cek suhu ini, yang pertama akan diinisialisasi port yang akan digunakan, yaitu port 0.2 untuk clock dan reset. Port 0 maksud saya untuk clock dan reset. Nah, lalu di instruksi-instruksi bawahnya yang panjang ini merupakan pulsa yang digunakan untuk yang akan diinput untuk clock dari temperatur sensor ini. Nah, kita bisa lihat ini sensornya, maksud saya pulse-nya ada pulse rendah dan tinggi. Nah, itu akan digunakan untuk clock dari sensor ini. Nah, lalu nanti hasilnya akan dipindahkan ke B. Nah, B sendiri nanti akan dipindahkan juga ke A. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kita akan menjalankan terlebih dahulu untuk mempermudah penjelasan. Oke, pertama kita coba case kalau di atas 38 derajat Celcius. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius, maka nilai dari A akan bernilai 255. Nah, bagaimana jika kalau kurang? Kita akan coba lagi. Oke, seperti yang sudah dijalankan, kalau suhu tubuh yang dites kurang dari 38 derajat Celcius atau thresholdnya, maka akan menghasilkan nilai pada A 254. Nah, nilai-nilai tersebut akan kita gunakan untuk mendeteksi kemungkinan orang tersebut menderita corona atau tidak. Nah, itu akan dimasukkan ke R7 kalau misalnya suhunya melewati 38 derajat Celcius. Nah, jika tidak, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengecekan berdasarkan pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Nah, jika sudah mencapai titik tertentu, maka akan pasien tersebut dapat dinyatakan positif. Nah, jika kurang akan dinyatakan negatif menderita COVID-19. Nama saya Ferdian Julianto. Saya akan membahas kode proyek kami terkait yang bagian LCD. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama ini kalimat ada di line pertama dituliskan or 0, di mana kita ingin men-store pokoknya program ini tuh dijalankan di basis 0 hub. So, sebenarnya ini kalau flow programnya itu dia pertama kali mulai dari start, dari label start. Cuman di sini di bagian atas kita ada declare variable-variabelnya. Jadi langsung aja kita membahas. Yang pertama ini ada RS itu kita masukin bit, yaitu P3.0. Sebenarnya ini kan ada RS, ada RW, ada E nih. Sebenarnya ini maksudnya apa sih? Ini tuh dimaksudkan buat kontrol LCD. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini di LCD-nya,
Di sini bisa dilihat ya, kan ada pin RS, ada pin RW, ada pin E kan, enable. Ini untuk mempermudah. Jadinya kita inisiasi menggunakan variabel. So di sini ada D itu kita echo dengan P1. Karena di sini kita di pin D-nya kita mau menggunakan semuanya port 1. Jadi ya ini inisialisasi variabelnya supaya biar lebih mudah dikenali. Habis itu ini kita lihat ada yes sama no, ini digunakan buat simple keypad. Ini bisa dilihat ya simple keypad ya. Jadi di sini penholder 1 yes dan penholder 0 itu no. Yang dimana nantinya ini akan digunakan untuk berikan input terkait jawaban. Terus kita lanjut, di sini kita mendefine sebuah makro. Ya di sini kita pakai makro karena ini cuma 3 komen sih. Jadi seperti yang kita udah pelajari ya, kalau misalnya makro itu lebih efektif saat komennya di bawah 10. Jadi kita ciptain makro di mana dia menggunakan parameter yaitu cmd_code. Cmd_code ini jadi sebenarnya intinya program makro cmd ini, D itu mengcopy nilai nilai dari parameter ke D, dimana D itu tadi P1 ya. D itu P1 dimana itu akan menentukan output LCD kita. Oke, kita lanjut ya. Terus ini kita set byte E sama clear E itu karena programnya itu bisa berjalan saat kita enable itu kita kayak trigger gitu, jadi impulse sistemnya ya. Jadi kalau set byte itu kan dia satu kan, karena satu jadinya mati, habis itu ntar baru nyala lagi saat kita clear E gitu sih. Habis itu kita di sini ada define sebuah string ya, definisinya byte kan ya, kita string ada title, ada question 1, question 2 dan seterusnya. So kita langsung mulai ke program. Jadi pertama ini kan kita pertama move D, 0. Di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya kita pertama-tama tuh kita selalu mereset D-nya supaya bersih. So kita clear RW, kita move D pointer, ya kita menyalin string title ini ke D pointer. Dimana kan kalau misalnya kita mau mengakses RAM, data yang ada di RAM atau di ROM, kita memerlukan special function register, dimana special function register itu adalah DPTR. So kita call LCD nih. LCD ini dia berupa prosedur. Dimana ya di sini ini fungsinya. Itu pertama kita clear RS supaya RS-nya nyala. Habis itu ya ini CMD. Jadi kita mengcopy angka-angka ini ke D. Jadi mungkin kita sambil coba jalanin dikit ya. Itu kan tangan kita kalau LCD kan kita clear RS nih, makanya RS-nya hijau kan nyala karena kita clear. Terus kita lihat kita memindahkan 0001 ini ke D, makanya di sini yang mati itu cuman yang paling terakhir, yang LSB-nya. Gitu sih seterusnya. Dimana angka-angka ini didapat, kita tentukan angka ini sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ini kita untuk yang pertama kita mau clear display, habis itu kita cursor home. Dimana kalau cursor home itu maksudnya tadi misalnya kita sebelumnya udah inputnya udah nyampe di sini nih, udah nyampe line sini. Kalau misalnya kita cursor home, kita balik lagi ke sini. Ya. Dan seterusnya sih. Kita pertama terus selanjutnya ada entry mode set-nya. Itu ada display on off control, habis itu ada cursor display shift. Dimana nanti kalau misalnya kita pertama kan udah print karakter pertama, kita nggak mau override karakter tersebut di line pertama, ya kita geser, kita shift. So ada function set, dan yang terakhir itu kita set di DRAM register. Oke, lanjut. Ya setelah kita memanggil LCD kan kita lanjut ke set_print, dimana di set_pair ini tuh kita bersiap-siap untuk nge-print. Jadi ini bisa dilihat ya, sebenarnya perintah sederhana. Itu kan pertama kita set byte RS, dimana kalau misalnya kita jalanin, maka RS-nya akan mati ya, karena set byte 1 kan, jadinya dia 0 di sini. Lalu kita move R0, 0. Ini dimaksudkan untuk apa? Supaya dia bersih ya, bisa dilihat R0 jadi masih 0.
terus kita move A, R0, dimana variabel di register A ini dia akan menyalin R0 kan, makanya tetap 0. Habis itu kita increment R0. Di sini kita bisa lihat ya, move C, dimana move C ini kan maksudnya sebenarnya move code ya. Jadi kita A-nya ini kita salin dengan RA plus DPTR ini. Jadi kalau misalnya kita next nih, maka di register A-nya ini dia akan menyimpan karakter pertama dari string yang tadi kita udah define. Dimana tadi kita store DPTR-nya itu string dengan judul title kan. Dimana title itu tadi karakter pertama itu adalah D. Nah, makanya di sini kita bisa lihat register A kita itu langsung D. Ya, langsung sesuai karakternya ya, karakter D. Terus ini binernya. Terus kita memanggil makro A nih. Memanggil prosedur A. Makro betul. Panggil makro A, habis itu kita next. Maka di sini bisa dilihat ya, sesuai ya. Ini kan 0100 1000. Nah, ini sesuai nih. Ya, yang mati 2 nih, D6 sama D2. Ya, sesuai ya. So, kita di sini bakal membandingkan apakah A-nya, nilai A di sini nih udah sama dengan 0 atau belum. Kalau misalnya belum 0, di mana itu maksudnya menandakan stringnya belum habis, ya maka dia akan terus mengulang perintah print ini sampai kita ketemu 0, di mana itu dia menandakan stringnya udah habis. Ya, itu sih buat perintah ini. Ya, ini kita jalanin dulu aja. Nah, terus kita sebenarnya ini perintahnya hampir sama sih kalau kita mau nampilin output LCD. Cuma di sini yang mau saya yang mau saya fokuskan di sini ada di bagian sini nih. Ini sebenarnya perintahnya sama sampai kita compare jump if not equal ini. Cuma di sini kita ada label baru yaitu check. Dimana check ini dimaksudkan untuk conditional lah. Kita akan menggunakan simple keypad di sini. Tadi kan kalau misalnya kita yes, ini kan jump if not below. Kalau misalnya kita yes nih, maka dia akan jump ke yes 1, dimana ini akan mengincrement R7 kita. Dimana R7 ini akan dijadikan suatu parameter yang digunakan untuk penentuan hasilnya. Dimana apakah kita memiliki gejala COVID-19 atau tidak. Itu sih. Jadi kalau misalnya kita jalanin ya, di sini kita akan menggunakan simple keypad karena ini udah pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita jalanin, di sini bisa lihat kan ya, ini yes atau no. Cuman kalau misalnya nggak ada apa-apa, maka dia akan terus ngeloop di check 1. Nah, di sini dia output LCD tetap sama aja. Sebenarnya teman-teman juga bisa sih kalau mau ngulang. Jadi misalnya setelah sampai ujung mau ngulang outputnya lagi dari awal ya, silakan. Mau jamnya ke set PR berarti, atau mau jam ke print langsung juga bisa sih. Jadi begitu sih. Ya. Jadi kalau misalnya kita jawab yes, ini kita jawab yes ya. Dia akan next ke selanjutnya kan. Dimana kalau teman-teman lihat sini R7-nya udah berubah nilai ini menjadi 01. Jadi dia akan meng-count jumlah yes-nya. Ya, udah sih, sisanya sama. Kita ada sekian pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Terus poin selanjutnya yang mau dibahas itu di bagian sini. Jadi di sini sebentar ya. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi ini misalnya kita udah nyampe pertanyaan terakhir. Di sini nanti kita untuk yang dijadikan parameter bukan hanya pertanyaan ini, tapi kita juga nanti akan menggunakan termometer. Cuman itu akan ada di program selanjutnya. Di sini di sini kodenya yang ditampilkan hanya kode LCD supaya tampilannya lebih sederhana gitu, lebih mudah dimengerti. Ya, di sini misalnya saya membandingkan misalnya saat ingin positif itu harus 6 minimal. Jadi di sini kita compare, kalau misalnya R7-nya ini nggak sama dengan 6, maka dia akan jump ke hasil negatif. Dimana hasil negatif ini dia akan men-set LCD-nya mengeluarkan output negatif, ya, string negatif ya. Kemudian ya begitu. Kalau misalnya kita positif, maksudnya ini kan kita compare nih, kalau misalnya nggak sama dengan 0
nggak sama dengan 06 kan kita jump. Kalau misalnya sama dengan 06 komennya pindah ke bawah kan, set positif yaitu. Habis itu kita ngeprintnya string positif. Ya. Setelah itu mau kita positif atau negatif, kita dua-duanya bakal jump ke reset. Ya ini ke reset, kalau dia nggak perlu jump lagi karena langsung di bawahnya. Dimana kita akan mereset nilai R7. Kemudian kita akan long jump ke label start. Dimana ya jadi Mikona ini dia akan menjalankan program yang sama terus menerus, dimana untuk mengecek banyak orang lainnya.